Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallahi ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Teman-teman yang mulia, kita bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus mampu mensyukuri semua nikmat itu, melakukan ketaatan kepadanya, mengikut sunnah Nabi dalam semua urusan kehidupan kita. Jemaah yang mulia, sebagai muslim kita meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang akan bisa dan sudah pernah terbukti bisa dan sedang terbukti bisa menyelesaikan semua urusan kemanusiaan. Persoalannya sekarang adalah ketidakmampuan kita untuk bisa menghadirkan itu, ketidakmampuan kita untuk bisa mewujudkan itu. Kenapa kita tidak memiliki kemampuan? Ini banyak-banyak sebabnya. Pertama, kita tidak memiliki fikrah atau cara pandang yang jelas tentang Islam. Kita tidak punya deskripsi yang utuh, sehingga ketika orang bertanya tentang Islam saja pun kita tidak berdaya untuk menjawabnya. Sekarang ini misalnya ada statement, kalau pendekatan ilmu mantik ini statement rusak, misalnya semua agama sama. Pertama, saya selalu memperhatikan bahwa orang yang selalu bicara tentang semua agama sama itu selalunya muslim. Saya nggak pernah ketemu ada pendeta Kristen, biksu atau resi atau orang pendeta Hindu atau pendeta Konghucu yang mengatakan semua agama sama. Karena logika semua agama sama ini rusak. Rusaknya di mana? Kalau semua sama, maka semua agama tidak boleh menceritakan adanya neraka, karena semua agama cenderung bicara atau ada konsep bersama tentang neraka, atau ada konsep bersama tentang kesalahan. Harus ada konsep bersama tentang yang benar. Orang yang menyembah batu, patung, api dan sebagainya tidak boleh menyalahkan orang yang mengatakan Tuhan mereka adalah Allah. Sebaliknya, kita juga tidak boleh menyalahkan orang yang menyembah patung itu karena mereka sebenarnya juga menyembah Allah. Saya pikir ibarat jus, ini jus yang rasanya sudah tidak enak. Dan malangnya, tidak ada satu Tuhan pun dari agama-agama yang berbeda itu memberikan statement bahwa sebenarnya semua agama itu sama. Dan jika semua agama sama dan kita berangkat dari pendekatan Tuhan, maka Tuhan tidak konsisten ketika memberikan ajaran yang berbeda-beda. Di A dilarangnya di sini, di B dibenarkannya di sini. Satu perbuatan dibenarkan dalam satu agama, tapi dilarang dalam agama yang lain. Jadi bagaimana menyatakan ini sama? Dan kesulitannya atau masalahnya saya bilang tadi adalah ketidakmampuan kita untuk bisa melawan ini karena kita tidak memiliki deskripsi yang utuh tentang Islam. Nah, pada hari ini 29 Rabiul Awal, saya ingin mengajak kita dalam khutbah Jumat ini untuk melihat titik keberhasilan Rasul dalam membangun dakwah Islam. Pertama, ikhlas. Kata ikhlas ini sebenarnya harus kita alamatkan bahwa kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang lurus, karena muslim yang lurus ini ada dua, saya agak sulit untuk menyatakan bahwa dia harus menjadi dai dan sekaligus menjadi mujahid. Jadi di satu sisi dia adalah penyeru di jalan Allah, di sisi lain dia adalah mujahid. Seorang mujahid artinya seorang yang berjihad di jalan Allah. Antara dakwah dan jihad, umat Islam saja sulit untuk memahaminya. Tidak sekali dua kita menemukan para dai yang dia cuma berada di atas mimbar, tapi heroismenya itu seperti heroisme dalam perang, sehingga dia lupa dia sedang berdakwah, bukan sedang dalam arti kata berjihad. Apa yang dimaksud dengan sedang berdakwah? Dakwah ini ngajak. Saya mohon maaf pakai bahasa Medan sedikit kasar. Apakah mungkin orang mau ikut sholat atau menerima panggilan kita ketika kita mengatakan, kalian sholat, kalian jangan kayak lembu aja kalian di situ.
Bahasa ini saja tidak akan mendekatkan orang atau tidak akan mengajak orang, ini akan menjauhkan orang dari kita. Dan Allah sudah ingatkan kepada Nabi, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau kau keras hati, enggak akan ada orang yang dekat sama, lari mereka dari kita. Maka saya tidak bisa terima ada yang mengatakan bahwa dakwah ini memang boleh dengan kasar dan semua ini. Mana? Kapan kita bilang apa? Bisakah anak kita menjadi anak yang soleh dan patuh ketika kita setiap hari berkata kasar kepadanya? Saya kira dia hanya akan menunggu momentum untuk membalaskan dendamnya di saat satu hari. Mohon maaf, saya pernah ketemu anak seperti ini. Dan saya bisa mengatakan, ini tetangga saya satu hari datang masyarakat ke rumah saya dan mengatakan, Ustaz, ada orang tua yang dibuang anaknya di pinggir jalan. Saya datang, ibu ini sudah tidak berdaya, dia kena penyakit diabetes waktu itu, dan bagian kakinya sudah membutuhkan perawatan khusus. Ditaruh di luar rumah. Saya geram sekali, saya gedor rumah, tidak ada yang buka, saya tendang itu rumah. Baru mereka buka dan saya tanya, mana anaknya? Seorang perempuan yang sudah punya anak, sudah dewasa, yang memang sudah ibu rumah tangga juga. Apa dia bilang? Pak, kami orang yang susah. Kami tidak bisa dibebani lagi dengan emak kami. Tambah lagi dia cerewet kali kepada kami. Dan dulu pun sewaktu kecil dia tidak pernah memperhatikan kami dan selalu berkata kasar kepada kami. Saya tidak kemudian ini ibu saya fasilitasi, alhamdulillah waktu itu diobati di rumah sakit sampai sembuh. Tapi saya marah sekali. Tapi itu tadi, dia akan menuai badai di belakang. Dan saya tidak pernah menemukan Nabi Muhammad mencaci maki Abu Jahal, walaupun Nabi Muhammad mengatakan Abu Jahal itu Fir'aun umat ini. Tapi di sisi lain dia berdoa kepada Allah, Tuhan, bukan sekedar minta Abu Jahal masuk Islam, tapi dia minta supaya kemenangan dan hebatnya Islam ini dengan masuknya satu dari dua Umar. Kalau bukan Amr bin Hisham, yaitulah Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Walaupun Allah, karena Nabi mengatakan satu dari dua, maka Allah memilihkan Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang separuh lebih dari 2/3 hidupnya didedikasikan untuk ingin membunuh Nabi. Pada saat ketika Futuh Makkah, orang ini bahkan masuk 1 dari 10 orang yang direkomendasikan Nabi, kalau tidak bertobat bunuh dia. Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Ketika dia datang kepada Nabi, Nabi senyum dan mengatakan, kenapa kau takut kepada? Kemana kau tadi? Ketika akhirnya dia menyatakan keislaman, Nabi merasa bersyukur kepada Allah dan tidak ada dendam. Coba bayangkan 13 tahun Islam di Mekah itu disiksa, umat Islamnya disakiti, dicemooh, dibuli dan macam-macam. Setelah 10 tahun kemudian mereka balik, lebih kurang sekitar 7-8 tahun kemudian, mereka balik dengan kekuatan 10.000 orang. Bahkan mereka datang memakai baju besi dengan perlengkapan perang. Kasarnya, kalau Mekah mau melawan, ini saat kita habisi mereka. Tapi ternyata Nabi dengan kekuatan pasukan itu tidak bicara pembantaian, tapi dia mengatakan hadza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia selamat, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia selamat, siapa yang berada di rumahnya dia selamat, dan tidak ada darah tumpah. Itu damai. Pak, kita setiap sholat, habis sholat atau berdoa, mohon maaf, ada orang yang mulut kita tiap hari kita caci maki. Kalau dia pemimpin zalim, rejim zalim, diktator, apa semua kita bilang. Mudah-mudahan Allah jatuhkan dia habis kepemimpinannya, bla bla semua lah. Pokoknya yang segala caci maki atau hujatan-hujatan yang kita alamatkan supaya Allah yang ngerjakan kemarahan kita. Saya pikir terlalu kurang ajar kita menyuruh Tuhan untuk melakukan tindakan hanya berangkat dari emosi kita. Bukankah sebenarnya secara tidak sadar setiap hari kita sholat, habis sholat apa doanya? Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhan, ampuni aku dan dua orang tuaku. Kasihani dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Terus ada lanjutan kan? Walil jami'il muslimina wal muslimat. Begitu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Orang mukmin dan mukminat. Al ahya'i minhum wal amwat.
orang yang masih hidup dan juga sudah mati ya Allah. Apa maksudnya? Ampuni juga mereka. Siapa yang kita minta kepada Allah supaya diampuni? Pak Karno, Pak Harto, Ibu Mega, Jokowi kalau bicara presiden. Tanpa sadar kita mendoakan mereka untuk diampuni setiap hari. Tapi pertanyaannya, apakah itu kepribadian kita? Sebenarnya itulah asli kita seharusnya. Karena kita tidak boleh mengalamatkan caci maki kepada saudara kita sendiri. Ini aneh. Ada orang yang makin rajin mengaji, bagus, sudah mulai bagus ibadahnya dan sebagainya, tapi sikapnya kepada saudaranya menganggap itu saudaranya adalah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Wah, itu nggak boleh mengucap salam sama mereka, nggak boleh, jangan kumpul sama mereka karena mereka ahlul bid'ah. Terus kau disuruh jadi muslim, mau jadi apa rupanya? Atau kau yang punya kemampuan untuk memvonis segala orang bahwa dia pasti salah dan dia benar? Siapa yang menjaminmu bahwa hari ini kau sholat Jumat, bahkan kemudian Jumat depan kau pasti akan sholat Jumat lagi? Siapa yang mengatakan bahwa orang yang hari ini nyelungsep masuk ke dalam parit karena mabuk, atau orang yang tenggen atau apapun bahasanya, atau orang yang berzina, bahkan pasti sampai mati pun mereka akan menjadi pendosa? Bukan tidak mungkin, mereka jauh lebih baik dari kita nantinya. Bukankah seharusnya ketika kita melakukan kebaikan kita bersyukur kepada Allah dan meminta kepada Allah agar Allah, ya Tuhan, berimalah amalku, istiqomahkanlah aku dalam ibadahku. Lain halnya jihad. Kalau jihad, Nabi tak beri, Nabi rambut putih pun suruh Nabi warnai. Jalan tak boleh letoy, dada dibusungkan. Kenapa? Ini jihad, ini perang. Jihad itu konfrontatif. Kalau sudah berani konfrontasi, kita punya kekuatan. Sehingga kalau orang di jihad tak bisa pakai maaf, saya mau, enggak ada kata-kata maaf. Tebas, habisi, itu jihad. Kenapa? Kalau ada orang masuk masjid kita kemudian dia bawa palu kemudian menghantam di tiang-tiang masjid ini, terus kita diam saja, itu namanya jubun, pengecut. Lawan dia, kurang ajar itu. Kenapa dia mau hancurin masjid? Kira-kira begitu. Jadi wilayah jihad itu bukan wilayah seruan, tapi itu wilayah untuk membela diri, mempertahankan hisab agama. Nah, anehnya kita tidak mampu membedakan ini. Dan di zaman Nabi itu terjadi. Kenapa Nabi tidak berjihad sepanjang 13 tahun? Nabi tahu diri umat Islam sepanjang 13 tahun maksimal cuma 150-an orang. Sementara orang Mekah itu saja ada sekitar lebih kurang 10 ribuan orang. Secara fisik bagaimana bisa melawan? Kedua juga belum bisa membangun kekuatan yang bersinergi secara terbuka. Untuk sholat saja mereka harus sembunyi-sembunyi. Maka Nabi mengatakan ini saatnya kita harus defensif. Kuatkan saja keyakinan, insya Allah satu hari kelak kita akan kalahkan mereka. Ini yang pertama. Tapi babnya harus lurus dan tulus. Ini saya sering kali melihat sekarang ini, kadang sudah beda partai, macam beda agama sudah, beda ormas, macam sekarang di negeri kita ini ada rebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah, singkatnya aswadnya. Yang satu mengatakan aku lah yang Ahlus Sunnah, yang satu bilang oh enggak kami, yang satu bilang oh enggak, yang satu menuduh ini aliran sesat. Udahlah, ayo kita duduk sama. Pak, sebelum ada partaimu itu Islam sudah ada di Indonesia. Sebelum ada ormasmu, NU, Muhammadiyah, Muhammadul Anwar, Persis, Al-Jamiyatul Wasdiyah, Islam udah rame di Indonesia ini. Bahkan sebelum Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki lahir, Islam sudah tersebar luas di Jazirah Arabia, di Afrika, di Asia. Yang harus kita cari tahu bagaimana cara mereka menyebarkan Islam. Apa semangat partai? Saya kadang heran dan saya menemukan fakta dan bukti. Gara-gara beda partai, suami disuruh atau istri disuruh minta cerai kepada suaminya. Gara-gara beda partai, seorang ustadz di drop out dari masjid. Saya bilang itu biadab itu orang. Masjid ini dia pikir nenek moyangnya punya atau partainya punya. Kalau dia berani menyebut ini masjid, yang punya ini Allah. Yang punya aturan dalam masjid Allah, tidak boleh ada orang lain, dan bahkan tidak bisa ada makhluk. Aturan Allah lah yang dilaksanakan. Nah, itu satu. Kenapa terjadi? Jawabannya tidak lurus, tidak tulus, tidak ikhlas. Itu satu. Yang kedua, fokus. Dari sejak awal Nabi itu nggak berubah-ubah. Apa yang diajarkannya kepada sahabat itu sesuatu yang luar biasa. Ini tadi yang saya ada mengupload status saya di Facebook dan saya senyum-senyum ketika ada dua orang yang saya lihat sepertinya satu orang saja. Biasalah kalau Facebook ini kadang akun banyak, tapi kita ngerti itu orangnya siapa.
Ini mesin, ini orang, dia satu tapi sekian orang, seakan-akan sekian orang, karena serangannya sama. Dia mendikte saya untuk menyuruh saya menghapus status itu. Saya bilang, tak ada yang salah pada status saya. Kira-kira begitu. Anda cuma menafsirkan status saya dengan cara pandang Anda, dan saya tidak mau mengomentarinya. Karena sebenarnya Anda pun sebenarnya, walau kalau saya komentari, saya juga bisa mengatakan bahwa Anda juga ada salah di sini. Tapi status saya ini tidak ada salahnya, karena rujukannya saya kasih Quran ayat sekian. Dia tidak terima ketika saya bicara tentang jual diri kepada Allah. Padahal Quran dalam surat At-Taubah ayat 111 itu ada bicara tentang jual beli kepada Allah. Dan apa yang dijual kepada Allah? Diri dan harta kita. Dia menolak dengan mengatakan, oh tidak, itu maknanya kita. Ya udah, tafsir Anda itu. Nah ini yang saya maksud, apakah Nabi tidak menceritakan kepada sahabat tentang bahwa Islam akan membentuk imperium satu hari kelak, peradaban besar satu hari kelak. Jangan lupa Pak, 5 tahun pertama jumlah umat Islam masih 45 orang. Islam itu sudah disebut-sebut oleh Heraklius, kalau ini benar, satu hari kelak tahta kerajaan akan dikuasai Muhammad. Itu Heraklius. Kalau bisa kita bilang, itu seperti Presiden Amerika menanggapi mereka. Karena raja dari satu imperium besar. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi bilang sama Suraqah, waktu itu jangankan kekuatan, rumah tinggal di Madinah saja belum jelas. Tapi Nabi sudah bilang, nanti akan kukasih mahkota Raja Persia kepadamu. Ketika perang Ahzab, 10.000 pasukan multinasional mengepung Madinah, umat Islam sekitar 3.000-an orang. Peluang habis jelas. Saat itu Nabi menjanjikan kita akan kuasai Yaman, kita akan kuasai Persia, dan kita akan kuasai Bizantium. Coba bayangkan, Nabi itu visioner. Dia orang yang sudah melihat atau membayangkan sesuatu harus dan akan terjadi sekian lama lagi. Dan untuk itu apa yang harus dipersiapkan hari ini? Ini yang kadang-kadang kalau saya bilang, kita seperti kapal kehilangan nakoda negara ini. Ketika kita tidak tahu deskripsi 5, 10, 20 tahun lagi Indonesia seperti apa. Itu yang harus kita punya mimpi apa? Apakah mimpi presiden dengan mimpi rakyat beda? Jangan kita tidur satu bantal, yang satu mimpi dikejar singa, yang satu mimpi sedang asyik masuk dengan perempuan, yang satu senyum-senyum, yang satu keringat dingin. Padahal satu bantal. Itu kenapa? Karena mimpinya beda. Bagaimana akan akur rakyat dengan pemimpin ketika pemimpin tidak pernah menceritakan mimpi besarnya kepada rakyat? 5 tahun, 10 tahun aku memimpin negara ini, saya mau ketika saya turun maka di negara ini sudah ada ini. Dia harus bilang sama kita supaya kita punya semangat yang sama. Nah jemaah yang mulia, itu yang hilang dari kita, mimpi besar sebagai muslim. Hari ini kita merepet saja bilang bahwa Islam ini agama yang benar, agama diterima Allah. Tapi faktanya, negara kalau miskin Islam, negara kalau perang Islam. Artinya negara yang bertempur, bertengkar kerjanya Islam sekarang. Bahkan ngurus masjid sepetak saja entah berapa kali berapa, udah bisa bertengkar. Ada PKI oposisinya. Masalahnya di mana? Masalah di kota infak yang beredar itu. Kenapa itu terjadi? Jawabannya karena kita tidak satu hati, tidak punya fokus yang sama. Kita selalu mengira kita diwakil Tuhan yang bisa memvonis siapapun bahwa dia benar, dia salah. Misalnya begitu. Saya mohon maaf, mungkin ini terlalu vulgar saya sampaikan. Saya pernah ditanya orang tentang, Ustaz, apakah menerima duit dari sumber haram untuk kebutuhan pembangunan masjid itu boleh? Jawaban saya sederhana saja. Apa urusan kau tanya itu kepadaku? Sementara kau sudah taruh kota infak di pinggir jalan sana. Apa kau pikir yang masuk ke dalam kota itu semuanya halal? Apa kau tidak yakin bahwa mungkin saja ada penjudi yang memasukkan duitnya ke sini, pelacur yang memasukkan duitnya ke sini, koruptor yang memasukkan duitnya ke sini? Karena namanya kota infak, maka apa saja yang masuk kau anggap itu infak, dan kau bawa ke masjid untuk beli sajadah, bangun tiang dan sebagainya. Terus sekarang kau tanya, bolehkah uang haram diterima di masjid? Jadi kadang-kadang kita pecah fokus berpikir. Dan masyarakat ini seringkali membicarakan yang nggak perlu. Saya pernah ditanya, Ustadz, kalau kami di angkasa ruang mau masuk waktu sholat, kami kiblatnya arah mana?
Jawaban saya sederhana saja waktu itu. Nanti aja kalau kau udah sampai ke sana kau WA kan enggak? Biar ku jawab. Kenapa? Apa yang dia harus jawab? Apa yang dia harus dapat dari sini? Ini artinya kita kehilangan fokus, Pak. Kekuatan Islam di kota Medan ini dahsyat. Satu hari ini sekarang yang jadi ustadz khotib itu lebih dari 1.000 orang di Medan. Karena masjid kita lebih dari 1.000 di Medan. Ini kekuatan besar ini, dahsyat ini. Saya bilang mengatakan ini 1.000 masjid bisa buat Baitul Mal wa Tamwil. Jika setiap Jumat satu masjid menyisikan 50.000 saja dari kota infak, masuk ke Baitul Tamwil, ke 1.000 masjid kali 50.000 ada 50 juta kita dapat per Jumat, kali 4 kita dapat 200 juta, kali 52 atau 54 Jumat kita akan dapat 1,2 miliar cuma dari duit sisihan 50.000. Cuma masalahnya siapa yang sanggup untuk bisa mensinergikan kekuatan? Jadi sedang satu desa bisa beli ambulan cuma dengan duit 1.000 per hari. Masyarakat diinstruksikan. Kemudian ini kenapa? Karena mereka punya fokus yang sama. Kita kehilangan fokus. Kita siap bersaf lurus dan rapat, tapi siapa imam? Kalau dia imam, sorry, saya tak mau. Kenapa? Saya tak cocok sama dia. Saya cari masjid lain. Itu penyakit kita. Pak Tabir ya Alhamdulillah. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallahi ittaqullaha wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jemaah yang mulia, yang ketiga itu sabar dan istiqomah. Saya ingat Pak Ali dulu waktu memimpin Indonesia pertama sekali, dia bilang begini, saya seperti sedang menerbangkan satu pesawat yang sedang menuki jurang jatuh, dan ini bisa terjadi crash landing. Pilot mengatakan penumpang mengatakan saya pilot goblok dan segala caci maki mereka alamatkan, dan saya tidak peduli dengan itu. Karena fokus saya adalah saya menerbangkan kembali pesawat dalam posisi normal, dan setelah itu saya harus landing dengan smooth. Masya Allah, 2 tahun dia memimpin. Pada saat dia memimpin Indonesia, waktu itu rupiah berbanding dolar itu 16.700. Pada saat dia turun, rupiah sudah ditekan menjadi sekitar 6 ribuan. Dan kemampuan dia berhasil untuk mengeluarkan semua tahanan politik. Dan dialah satu-satunya presiden yang di masa kepemimpinan tidak punya tahanan politik. Inilah presiden yang waktu itu habis-habisan dicaci maki, dia selalu tersenyum. Dan saya mengatakan, kalau boleh saya bilang, inilah presiden terbaik yang pernah kita miliki. Tapi malahnya itu tadi, kita orang yang selalu beriak terus, emosional dan sebagainya, dan tidak pernah melihat orang baik itu ada di ruang sebelah, harus datang dari ruang kita. Kita tidak mau mengatakan dia orang baik karena dia tidak satu identitas sama kita, identitas partai kah itu, identitas ormas kah itu, identitas mazhab kah itu, dan sebagainya. Jemaah yang mulia, ini saatnya kita bersama untuk tidak melihat peluang surga cuma ada satu pintu. Peluang surga itu banyak pintu. Nabi pernah memuji orang yang tangannya kasar terlalu bekerja mencari makan yang halal dan mengatakan ini penghuni surga. Nabi pernah memotivasi orang untuk berangkat berjihad di jalan Allah karena itu pintu surga. Nabi pernah mengingatkan kepada kita bahwa bagi seorang istri dengan ridho suaminya dia akan dapat surga. Menjadi orang tua kita bisa dapat surga. Semua peluang ada, bahkan ketika buang air pun kita bisa dapat surga. Karena Nabi pernah mengingatkan ada orang disiksa di kuburnya karena buang air tidak benar atau istinjanya tidak betul. Artinya Nabi mau kita menjadi manusia yang high quality all of the time di semua waktu kita. We must be the best. Kita harus yang terbaik. واعلموا أن الله قال في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر